Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak semua, selamat datang kembali di channel ini, Klinik Matika Channel. Dalam kesempatan kali ini, kita masih membahas materi kelas 4 SD semester 2, yaitu bangun datar. Adapun kompetensi dasarnya masih sama seperti kemarin ya. Jadi ini adalah KD 3.9, menjelaskan dan menentukan keliling dan luas persegi, persegi panjang, dan segitiga, serta hubungan pangkat 2 dengan akar pangkat 2. Nah, jadi dua video sebelumnya kakak semua kita sudah menjelaskan tentang keliling dan luas baik persegi ataupun persegi panjang. Nah, ini adalah video ketiga ya untuk KD ini yang akan menjelaskan tentang keliling dan luas dari segitiga. Apa itu segitiga? Segitiga adalah bangun datar yang dibatasi oleh 3 buah sisi dan membentuk 3 buah sudut yang jumlahnya 180 derajat. Adapun jenis-jenis segitiga antara lain yang pertama, segitiga berdasarkan panjang sisinya, dan yang kedua, segitiga berdasarkan besar sudutnya. Nah, dalam video ini kita akan jabarkan masing-masing dari segitiga berdasarkan panjang sisinya ataupun segitiga berdasarkan besar sudutnya. Kita jabarkan segitiga yang pertama, yaitu segitiga berdasarkan panjang sisinya. Yang pertama, segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi adalah segitiga yang ketiga sisinya memiliki panjang yang sama dan memiliki besar sudut yang sama pula, yaitu 60 derajat. Adapun gambarnya seperti ini. Jadi kalau kakak perhatikan, pada sisi dari ketiga dalam segitiga ini ada terlihat garis. Nah, garis ini menunjukkan bahwa sisi yang ini dan yang ini memiliki panjang yang sama. Nah, karena sisinya sama panjang, maka secara otomatis sudut yang dibentuk juga akan sama, yaitu 60 derajat. Nah, ini pemisalan angka saja, ini 10. Kalau ini 10 berarti ini juga 10, ini juga 10. Jadi seperti ini penjelasan untuk segitiga sama sisi. Selanjutnya segitiga kedua adalah segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki adalah segitiga yang kedua sisinya memiliki panjang yang sama dan dua sudut yang sama besar. Ini dia gambarnya. Jadi kalau kakak perhatikan, kaki di sini yang dimaksud adalah sisi miringnya kakak. Ya. Jadi kalau kakak perhatikan ini ada dua garis, ada satu garis di sini, ada satu garis di sini. Jadi seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya, bahwa garis yang ada pada sisi ini menunjukkan nilainya atau panjangnya memiliki nilai yang sama. Jadi ini misalnya saja angkanya 12, ini 12. Nah, kalau di sini belum tentu 12. Dan kalau kakak perhatikan di sini juga tidak ada garisnya ya, beda seperti segitiga sama sisi. Jadi karena ini juga segitiga sama kaki, maka yang sama adalah kakinya atau sisi miringnya ini. Nah, ini menghasilkan sudut pada kaki-kakinya juga sama besar. Nah, ini hanya contoh saja, misalnya ini 75, ini 75. Ini sama. Nah, kalau ini 75, 75, kalau kakak jumlahkan ini 150. Berarti sisanya harus 30. Karena ingat, jumlah dari ketiga sudut dalam segitiga itu 180 derajat. Baik, kita lanjut ke yang ketiga. Segitiga sembarang. Segitiga sembarang adalah segitiga yang ketiga sisinya tidak sama panjang dan besar sudutnya berbeda. Ini dia gambarnya. Jadi berbeda sekali dengan segitiga yang pertama, yaitu segitiga sama sisi ataupun segitiga sama kaki. Kalau segitiga sembarang ini semuanya berbeda. Beda, ini nilainya 14, ini panjangnya, ini nilainya 8. Kalau ini panjangnya 10. Nah, karena ini berbeda, maka sudutnya juga berbeda.
Baik, jadi seperti itu penjelasan dari segitiga berdasarkan panjang sisinya. Selanjutnya kita masuk ke yang kedua, yaitu segitiga berdasarkan besar sudutnya. Yang pertama, segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku adalah segitiga yang salah satu sudutnya memiliki besar 90 derajat. Ini dia gambarnya. Baik, selanjutnya untuk yang kedua, segitiga tumpul. Segitiga tumpul adalah segitiga yang salah satu sudutnya memiliki besar lebih dari 90 derajat. Ini dia gambarnya. Selanjutnya segitiga yang ketiga, yaitu segitiga lancip. Segitiga lancip adalah segitiga yang ketiga sudutnya memiliki besar kurang dari 90 derajat. Ini dia gambarnya. Jadi, berdasarkan keterangan dalam segitiga lancip ini, ketiga-tiganya Kakak, ya. Ini sudutnya ini, yang ini ataupun yang ini besarnya itu kurang dari 90 derajat. Jadi ini penjelasan untuk segitiga berdasarkan besar sudutnya. Selanjutnya Kakak semua, sekarang kita masuk pada keliling segitiga. Keliling segitiga bisa kita cari dengan cara menjumlahkan semua sisi pada segitiga. Secara matematis bisa kita tulis seperti ini. K ini keliling ya, sama dengan A plus B plus C. Jadi sebelumnya kita sudah munculkan gambar. Jadi ini kakak semua. A itu adalah sisi alasnya yang ini, yang sisi yang paling bawah ya. Sedangkan B dan C ini adalah sisi miringnya. Nah, adapun garis putus-putus ini yang disimbolkan dengan T ini maksudnya adalah tinggi. Tapi di dalam perumusan keliling ini tidak melibatkan variabel T ini, tidak ya. Jadi untuk mencari keliling hanya kakak menjumlahkan sisi yang di bawah A, sisi yang miring ini B, dan sisi yang miring yang satunya lagi C. Jadi keliling sama dengan A plus B plus C. Untuk lebih jelas penggunaan dari rumus ini, kita masuk ke contoh soal sederhana yang pertama. Ini ada gambar. Pertanyaannya, berdasarkan gambar di samping, tentukan keliling dari segitiga tersebut. Nah, kalau kakak perhatikan ya, ini memiliki garis. Ini garis, di dalam sisi ini ada garis, ini ada garis, ada garis. Sedangkan nilai yang diketahui hanya sisi yang ini, yaitu 12. Nah, kalau kakak ingat, dari gambar ini kita bisa mengetahui bahwa segitiga di samping adalah segitiga sama sisi. Ya. Karena namanya segitiga sama sisi, maka secara otomatis sisi atau panjang sisi yang satu pasti akan sama dengan panjang sisi yang lain. Yang ini ataupun yang ini. Jadi kita bisa langsung menggunakan rumus ini, keliling sama dengan A plus B plus C. Keliling sama dengan A ini yang di bagian bawah 12, B ini karena sama ya 12, C juga sama 12. Berarti tinggal kita jumlahkan 12 tambah 12 ditambah 12 hasilnya 36 cm. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal sederhana yang kedua. Ini ada gambar. Ini ada 8 cm, ini 12 cm. Bunyi pertanyaannya, berdasarkan gambar di samping, tentukan keliling dari segitiga tersebut. Jadi kalau kakak perhatikan, garis ini ada di sisi yang ini juga. Tapi di sini sekarang tidak ada. Nah, kalau kakak masih ingat, berdasarkan gambar kita bisa mengetahui bahwa segitiga di samping adalah segitiga sama kaki. Ingat ya, kaki yang dimaksud adalah sisi miringnya. Ya, dua dari sisi miring ini. Sekali lagi namanya segitiga sama kaki. Artinya kalau sisi ini kan 8 sudah diketahui, ini 12. Sisi yang ini yang belum diketahui, tapi karena karena ini segitiga sama kaki, maka secara otomatis panjangnya juga sama dengan sisi miring yang di sebelahnya, yaitu 12. Berarti kita bisa langsung
menjawab keliling sama dengan A plus B plus C, keliling sama dengan A ini yang di bawah ini 8, B ini yang di sini 12. Selanjutnya yang tidak diketahui ini karena segitiga sama sekaki, kita sudah simpulkan kalau C ini 12. Selanjutnya tinggal kita jumlahkan 8 ditambah 12 ditambah 12 hasilnya 32 cm. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal sederhana yang ketiga. Bunyi pertanyaannya, berdasarkan gambar di samping, tentukan keliling dari segitiga tersebut. Kalau kakak perhatikan nilainya ya, ini sisi yang di bawah ini atau alasnya ini 20 cm, sisi yang miring ini 10 cm, yang di sisi miring yang di sini 16 cm. Terlihat tidak ada yang sama, maka kita bisa simpulkan kalau segitiga ini termasuk segitiga sembarang. Karena yang ditanyakan keliling berarti variabel yang ini 8 cm kalau kakak masih ingat ini adalah tingginya ya. Tetapi dalam mencari keliling tinggi tidak diperlukan. Jadi ini hanya pengecoh saja di dalam soal ini. Baik, kita langsung jawab keliling sama dengan A plus B plus C. Keliling sama dengan A ini 20 cm. Selanjutnya B 10 cm dan C 16 cm. Selanjutnya kita tinggal jumlahkan 20 ditambah 10 ditambah 16. Hasilnya adalah 46 cm. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal pengembangan. Ya, jadi levelnya lebih tinggi lagi dari contoh soal yang sederhana. Ini ada gambar. Pertanyaannya, diketahui keliling dari bangun datar segitiga di samping adalah 95 cm. Pertanyaannya, tentukan panjang sisi alas dari segitiga tersebut. Jadi, sisi alasnya sisi yang ini sampai di sini ya. Jadi yang panjang ini. A-nya berapa? Sisi miring yang satu ini 20, ini 39. Lagi-lagi kita ingatkan, 15 ini adalah tingginya dan dia tidak masuk dalam perhitungan keliling. Jadi ini hanya sebagai pelengkap saja. Jangan sampai kakak-kakak semua terkecoh ya. Baik, kita langsung masuk ke rumusnya. Keliling sama dengan A plus B plus C. Karena sekarang yang ditanyakan bukan keliling, ya, jadi yang ditanyakan sekarang adalah A. Nah, keliling sendiri sudah punya nilai, ada di dalam soal. Nilainya adalah 95. Jadi kita ganti nilai K ini dengan 95. Ingat ya, kita sudah jelaskan di 2 video sebelumnya. Posisi saat kita mengganti variabel dengan nilai itu harus sama. Selanjutnya A, karena A ditanyakan kita tetapkan A plus B ini di sini ya 20 plus C 39. Selanjutnya 95 sama dengan A, kita jumlahkan dulu 20 ditambah 39. Ini hasilnya 59. Nah, selanjutnya penjumlahan 59 ini kita pindah ke kiri sama dengan. Karena ini positif atau penjumlahan, saat dia pindah ke samping kiri maka dia berubah menjadi negatif. Berarti 95 min 59 atau 95 dikurangi 59. Karena 59 sudah pindah ke samping kiri maka sisa di samping kanan hanya A saja. Selanjutnya kakak kurangi 95 dikurangi 59 hasilnya adalah 36. Ini adalah A-nya. Jadi bisa disimpulkan sisi alas untuk segitiga ini adalah 36 cm. Baik, selanjutnya kita masuk ke luas segitiga. Luas segitiga adalah setengah dikalikan alas dikali tingginya. Secara matematis bisa kita tulis seperti ini. L sama dengan A kali T per 2. L ini luas, A ini alas, T ini tinggi. Ini bisa dilihat di gambar ini ya. Jadi alas itu A itu yang ada di bawah, T yang ini. Nah, di sini untuk luas, variabel B dan C ini tidak diikutkan. Ya, jadi kalau saat kita membahas keliling, T-nya yang tidak ikut. Saat kita membahas luas, sisi miringnya tidak ikut. Jadi hanya alas dan tingginya saja.
Untuk lebih memahami cara menggunakan persamaan L sama dengan A kali T per 2, kita masuk ke contoh soal sederhana yang pertama. Ini bunyi soalnya, berdasarkan gambar di samping, tentukan luas dari segitiga tersebut. Ini dia soalnya ya. Jadi kita langsung saja, L sama dengan A kali T per 2 berdasarkan rumus yang kita sudah jelaskan sebelumnya. Nah, selanjutnya L sama dengan, kalau kakak perhatikan, A-nya ini alasnya ini 15, sedangkan tingginya 8. Adapun sisi miringnya, sekali lagi, saat sedang membicarakan luas, maka ini bisa diabaikan ya. Jadi kita tidak perlu mencari ini, oh ini segitiga sama kaki, ini 17, terus ini 17. Ini tidak perlu ya, karena kita sedang membahas tentang luas. Jadi yang kita butuhkan hanya alas dan tingginya. Ini 15, ini 8. 15 kali 8 per 2. Selanjutnya luas sama dengan, nah untuk memudahkan, ini ada banyak cara menyelesaikan ini kakak. Bisa kakak kalikan 15 kali 8, hasilnya berapa dibagi 2. Ataupun cara yang lebih sederhana lagi seperti yang akan kita jelaskan. Jadi antara 15 sama 2 dan 8 sama 2 yang paling mudah dibagi ini atau mencari hubungan itu 8 sama 2. Jadi 8 bagi 2 itu 4. Jadi ini 15 kita tetapkan, 8 per 2 itu jawabannya adalah 4. Jadi sekali lagi 4 ini diperoleh dari 8 per 2. Selanjutnya luas sama dengan 15 kali 4, 60 cm persegi. Ini adalah contoh soal sederhana yang pertama. Selanjutnya contoh soal sederhana yang kedua, berdasarkan gambar di samping, tentukan luas dari segitiga tersebut. Ini dia gambar segitiganya. Jadi ini 26, ini 10, ini 24. Nah, kita menggunakan rumus yang biasa ya. Luas sama dengan A kali T per 2. Nah, sekarang kalau kakak perhatikan, yang namanya alas itu, perhatikan ya, laser merah ini. Yang namanya alas itu adalah dari ujung ini sampai ujung yang di sini. Ya, ujung kiri sampai ujung kanan. Sedangkan kalau kakak perhatikan 24 ini adalah setengahnya dari ujung sini ke sini. Jadi baru setengahnya. Nah, berapa total A? A itu sekali lagi harus dari ujung yang di sini sampai ujung yang di sini. Nah, berarti kalau setengahnya ini 24, berarti ini juga pastinya 24. Kakak bisa lihat ini garis 2, ini garis 2. Maka kalau garis ini nilainya 24, otomatis garis yang di sini juga nilainya 24. Jadi kita cari A-nya dulu ya. A ini 24 ditambah 24. Jadi A sama dengan 48. Nah, kalau kita sudah temukan A, baru kita masukkan ke sini. Jadi jangan sampai A yang kita masukkan di dalam mengerjakan ini yang nilainya 24. Padahal harusnya nilainya adalah 48. Baik, A-nya kita udah temukan 48, tingginya tetap yang ini, 10 per 2. Selanjutnya sama seperti yang tadi ya, kita kerjakan 10 per 2 ini, 48 tetap. 10 per 2 itu hasilnya 5. Selanjutnya tinggal kita kalikan, kakak bisa kalikan susun ya. 48 kali 5 hasilnya 240 cm persegi. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal pengembangan. Diketahui sebuah segitiga memiliki luas 60 cm persegi. Jika tinggi segitiga 12 cm, tentukan nilai dari X. Nah, ini dia gambarnya. Jadi ini tingginya 12. X itu adalah yang ini. Jadi setengahnya kakak. Jadi kalau sekali lagi alas itu dari ujung sini ke ujung yang ini. X ini adalah setengahnya ya. Setengah dari alas. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini kita tetap menggunakan rumus asalnya yaitu luas sama dengan A kali T per 2. Tapi sekarang yang ditanyakan adalah X yang tidak ada hubungannya di sini ya. Tapi kuncinya untuk menemukan nilai X kita harus tahu nilai dari A-nya. Jadi kita akan fokus ke A dulu di sini. Baik, selanjutnya karena luas sudah diketahui dalam soal ini, ada di bunyi soal yaitu luas sama dengan 60. Kita tinggal ganti nilainya 60
sama dengan alasnya, karena alasnya juga belum diketahui, kita tetap A ya, dikali T. T-nya itu 12. Jadi kita mengganti kakak, kita jelaskan lagi, A itu tetap ya, karena memang tidak ada. T ada nilainya ini, yaitu 12. A kali 12 per 2. Selanjutnya ini tetap 60, kita sama seperti tadi ya, A-nya tetap. Kita kerjakan 12 per 2 ini. 12 per 2 itu hasilnya 6. Jadi kali 6. Nah, selanjutnya perkalian 6 ini kita mau pindahkan ke samping kiri, berarti menjadi pembagian. Sekali lagi perkalian, pindah ke samping kiri jadi pembagian. 60 per 6 sama dengan sisa di samping kanan ini hanya A saja. 60 per 6 itu jawabannya 10. 10 adalah A. Jadi nilai 10 ini tidak lain adalah A-nya. A-nya adalah alas yang ini. Nah, untuk X sendiri adalah setengah dari alas, setengah dari 10. Jadi, untuk mencari nilai X, A kita bagi 2. Ya. A-nya 10 bagi 2, berarti jawabannya adalah 5 cm. Jadi, kesimpulan untuk contoh soal pengembangan ini, nilai X yang ditanyakan jawabannya adalah 5 cm. Kakak-kakak semua, selain dari materi dan contoh soal yang sudah kami berikan, kami juga sertakan latihan soal dengan tujuan agar kakak bisa berlatih, agar bisa mengukur kemampuannya. Apakah kakak sudah bisa menguasai 100% materi ini ataupun tidak. Jadi, ini latihan soal yang pertama. Berdasarkan gambar di samping, tentukan keliling dari segitiga tersebut. Ini dia segitiganya ya. Silahkan kakak jawab. Selanjutnya latihan soal yang kedua. Berdasarkan gambar di samping, tentukan A. Keliling segitiga. Jadi tanyakan keliling. Yang B. Luas segitiganya. Jadi ini soal nomor 2 ini menanyakan keliling dan luasnya sekaligus. Silahkan kakak jawab. Ini dia gambarnya ya. Selanjutnya yang ketiga, diketahui keliling dari bangun datar segitiga di samping adalah 70 cm. Tentukan panjang sisi alas dari segitiga tersebut. Jadi yang ditanyakan di sini adalah alasnya sekarang. Alas itu ingat ya, dari ujung ini sampai ujung yang ini. Berapakah A-nya? Silakan kakak jawab. Selanjutnya untuk soal nomor 4. Diketahui sebuah segitiga memiliki luas 108 cm. Ini luasnya. Jika tinggi segitiga 12 cm, tentukan nilai dari X. Jadi yang ditanyakan adalah X. Yang tidak lain adalah setengah dari alasnya. Ya. Jadi soal nomor 4 ini sekaligus soal terakhir kakak semua. Silahkan kakak mencoba untuk mengerjakan dari latihan soal yang pertama sampai yang keempat. Kalau kakak bingung, silahkan kembali lagi ke contoh soal yang telah diberikan sebelumnya. Sebelum kita akhiri, izinkan kami memberikan pantun motivasi. Apa rumus luas segitiga? Setengah alas dikali tinggi. Walaupun sedang bersama keluarga, tetap belajar manfaatkan teknologi. Terima kasih sudah menonton. Sekali lagi jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.